Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Maftuhatur Rohmah, NIM 1940110060 dari kelas BKI B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi Lebaran Ketupat. Masyarakat Jawa pada umumnya mengenal dua kali pelaksanaan Lebaran, yaitu Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Ketupat. Lebaran Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Lebaran Ketupat pelaksanaannya adalah seminggu setelahnya atau 8 Syawal, yaitu setelah menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sesuai sunnah Nabi yang menganjurkan kepada umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 2 sampai dengan 7 bulan Syawal. Dalam sejarahnya, Lebaran Ketupat pertama kali dikenalkan oleh Sunan Kalijaga. Pada waktu itu, beliau memperkenalkan dua istilah ba'da kepada masyarakat Jawa. Yang pertama, ba'da Lebaran, dan yang kedua, ba'da Ketupat. Ba'da Lebaran dipahami dengan proses sholat id pada tanggal 1 Syawal dan dilanjutkan berkunjung ke sanak famili dan tetangga untuk saling meminta maaf kepada sesama muslim. Dan Ba'da Ketupat pelaksanaannya setelah seminggunya atau pada tanggal 8 Syawal. Pada tanggal 8 Syawal, waktu pelaksanaan Ba'da Ketupat, biasanya masyarakat di desa saya membawa ketupat itu ke musola untuk dijadikan satu. Setelah dijadikan satu, biasanya Pak Kiai membacakan tahlil dan membacakan doa. Setelah selesai membacakan tahlil dan doa, ketupatnya itu langsung dibelah dan dibagikan kepada masyarakat yang datang ke musola. Kemudian dimakan bersama di situ. Setelah selesai makan bersama di musola, sebagian masyarakat pulang dan ada sebagian yang bergotong royong membersihkan musola. Tradisi kupatan itu tradisi yang berlaku di wilayah yang Islamnya disiarkan oleh Wali Songo, sehingga tidak hanya di Jawa tapi di Indonesia. Budaya kupatan itu budaya yang diadakan setelah puasa Ramadan atau di Lebaran Idul Fitri. Makanya kupat itu dibuat dari daun kelapa yang masih muda. Kalau bahasa Jawa disebut janur, yaitu ja'a nurun, telah datang nur atau petunjuk dari Allah. Oleh karena itu pembuatan janur sifatnya dianyam karena harus diusahakan. Nur tidak bisa datang sendiri tapi harus kita usahakan. Dan diisi dengan beras, dimasak. Oleh karena itu untuk menikmati kupat tidak dilepas bentuk kupatnya tapi dibelah. Sebagai filosofi, setelah datangnya nur, petunjuk Allah, cahaya Allah, kita bisa berani dilihat. Andai kata bisa dilihat, hati kita harus berani dilihat semacam itu, isinya putih bersih. Dan janur kupat itu didampingi dengan lepet. Nek sampun sudah kupat, bahasa Jawanya ngaku lepat, sudah minta maaf, terus didampingi lepet, dilep sing rapet. Kesalahan yang sudah dimaafkan jangan diungkit-ungkit lagi, ditutup yang rapat, diberi 3 tali. Lepet itu ibaratnya seperti orang yang menutup orang meninggal, tidak mungkin untuk dibuka lagi. Itu filsafat kupat lepet, tradisi di daerah Indonesia, khususnya di daerah Jawa atau daerah-daerah yang penyebaran agama Islam dilakukan oleh para wali songo. Ya. Nah, setelah kita berbicara tentang filosofi ketupat,
Terus kita selanjutnya membicarakan tentang kapan kita menyajikan ketupat. Nah, kita menyajikan ketupat waktunya setelah kita berpuasa di bulan Syawal, 2 hari Lebaran atau Lebaran kedua sampai Lebaran ketujuh. Nah, itu kita saatnya menyajikan ketupat. Nah, untuk tradisi daerah Kudus, sekupnya di wilayah Undaan, cara penyajiannya itu masyarakat sekitar itu kalau di pagi hari, malamnya kita setelah merebus ketupat itu, pagi harinya sekitar jam 6 masyarakat sekitar membawa ketupat lepet beserta sayur atau kuahnya ke musola. Nah, siapa yang hadir? Yang hadir adalah masyarakat sekitar, orang tua beserta anak-anaknya. Nah, di situ kita bersama Pak Yayinya itu mengupas sedikit apa itu ketupat dan filosofnya bagaimana. Setelah itu, setelah diulas kembali, kemudian semuanya sayur, ketupat, terus lepet itu dijadikan suatu di musolanya. Terus sayurnya pun masing-masing warga membawa dijadikan satu dalam satu wadah, dicampur, kemudian dikasih doa. Setelah didoa bersama, kemudian ketupat itu kita belah, terus kita taruh ke piring-piring, kita makan bersama. Tidak lupa kita baca doa bersama dan kirim arwah kepada leluhur kita. Nah, itu bagian dari tradisi daerah Undaan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi seperti ini, tradisi lebaran ketupat di desa saya masih dilakukan dengan masih melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak, karena warga yang mengikuti kegiatan lebaran ketupat hanya warga setempat, tidak ada dari luar daerah, serta tidak ada warga dari rantauan, sehingga masih dalam keadaan aman-aman saja.